Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Bapak-bapak para pejabat, bapak-bapak para ulama, tokoh masyarakat, dan hadirin hadirat umat Islam yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap kali kita berada di majelis ilmu, kata Nabi, mungkin ada orang yang memang tidak datang hadir untuk acara majelis ilmu, mungkin cuma lewat saja. Karena lihat ada rombongan orang kumpul, dia mampir. Ada 3 orang yang melewati satu majelis ilmu di masa Rasulullah. Yang 2 masuk, yang 1 bagian terdepan, yang lain lagi duduk di belakang, yang 1 lagi lewat saja nggak mau ikut. Komentar Rasulullah kepada 3 orang ini, yang 2 masuk, Nabi mengatakan, humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Orang yang berada di majelis ilmu ini tidak ada satupun yang celaka. Begitu kata Rasulullah. Sementara orang yang berpaling tidak mengikuti majelis ilmu tadi itu, dia nggak menghendaki. Kasihan orang seperti itu. Kita berharap mudah-mudahan semua yang hadir di sini diberkahi oleh Allah SWT, dimudahkan hidupnya dan diberikan husnul khatimah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memudahkan kita hadir di tempat yang mulia ini. Kemudian kita berterima kasih kepada panitia yang memberikan kesempatan dalam acara yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Tadi kita mendengarkan arahan dari Wakil Bapak Bupati bahwa Tulungagung ini adem ayem, tentrem. Dan adem ayem tentrem ini kalau tidak didasari oleh keyakinan yang kuat, pedoman yang benar, maka dia akan fluktuatif. Dia akan mengalami gonjang-ganjing, tergantung daripada arus keadaan yang timbul. Untuk supaya adem ayem tentrem, bukan cuma hanya sebatas di dunia, tetapi di dunia sampai akhirat. Mari kita membaca satu ayat di dalam surat An-Nahl ayat 97. Karena di situ juga ada ibu-ibu yang hadir. Adem tentremnya jangan cuma bapak-bapak saja, termasuk ibu-ibu. Karena semua kita ingin masuk surga. Karena semua kita ingin bahagia dalam kehidupan dunia. Di dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Itu pedomannya. Kalau mau jadi tentrem, adem ayem, itu pedomannya. Bahwa barang siapa yang beramal saleh, dan perlu diketahui tidak dikatakan amal saleh kalau tidak mencontoh Rasulullah SAW.
Barang siapa yang melaksanakan amal saleh, apakah dia pria atau wanita, didasarkan kepada keimanan. Yang di luar keimanan itu jangan berharap akan dapat ketentraman. Orang kafir enggak akan pernah tentram. Orang musyrik tidak akan pernah tentram. Orang yang jahat enggak akan pernah tentram. Ini ayatnya. Dasarnya iman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman terhadap kebenaran yang Allah turunkan ini. Bahwa mukminun, dasarnya keimanan. Dan keimanan inilah yang sedang akan terus digoyang oleh musuh-musuh Islam, supaya kemudian mereka bergeser dari kebenaran. Ini yang harus kita pegang terus. Wa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah jamin orang yang dasarnya beramal soleh dengan dasar keimanan, kami akan berikan kehidupan di dunia yang bahagia, yang sukses. Kata Ibn Abbas, artinya di dunia, ay fid dunya. Wala najziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan balasan yang lebih lagi nanti atas perbuatan mereka nanti di akhirat. Kita semua manusia muslim berharap untuk bisa hidup bahagia dunia, selamat akhiratnya, sehingga masuk surga. Dan itu tidak mungkin kecuali dengan pedoman dasar yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Makanya saudara sekalian, pertanyaannya, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang telah diembankan oleh Allah kepadanya untuk merubah umat manusia dari tadinya jahiliyah, dari tadinya hidup dalam kegelapan, dalam kejahatan, manusia penuh dengan intrik-intrik, dengan kerusakan-kerusakan. Tetapi kemudian diberikan oleh Allah bekal kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyelamatkan umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad SAW kecuali membawa rahmat buat alam semesta. Makanya Rasul mengatakan, ana rahmatun muhda. Saya rahmat yang dihadiahkan oleh Allah kepada umat manusia. Ikhwan barakallahu. Apa yang diberikan oleh Allah sebagai bekal kepada Nabi Muhammad, dan itu yang kemudian menjadikan bekal kita semuanya untuk mengarungi kehidupan ini. Di dalam surat As-Saff ayat 9 Allah menyebutkan, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan membawa agama yang benar, yaitu amal saleh, agar tampil di atas semua agama, meskipun banyak orang-orang musyrik yang tidak suka. Ikhwan barakallahu. Makanya jangan Anda, kita semua merasa aman dari segala upaya perusakan, karena itu terus akan dilakukan oleh iblis dan konco-konconya untuk merusak kita semua, baik dari dalam maupun dari luar. Kita semua sudah tahu, walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka bekerja untuk bagaimana kita meninggalkan agama ini, mengikuti agama mereka. Begitu pula dalam tubuh umat Islam. Di sana ada kaum munafikin yang oleh Allah diperintahkan kepada Rasulullah, jahidil kuffara ya ayuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqina waghlad alaihim wa ma'wahum jahannam. Wahai Nabi, perangi itu orang-orang kufar dan orang-orang munafikin, karena tempat mereka di neraka jahanam. Mengapa mereka diperangi? Karena mereka para perusak, merusak iman, merusak tingkah laku, merusak pola hidup. Sehingga tidak heran kalau di Indonesia sekarang ini, menurut rilis Departemen Agama, ada 300 aliran sesat, semua mengatasnamakan Islam.
Sementara di luar Islam banyak sekali agama-agama yang mengaku dirinya mereka paling benar. Dan jangan lupa syarat untuk masuk surga apa? Islam yang benar. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanya Islam. Bukan Islam yang dikarang, bukan Islam yang dibuat-buat, tetapi Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, Allah enggak butuh agamanya orang seperti itu. Dan di akhirat kelak mereka akan menjadi orang-orang yang merugi. Makanya sekalian Allah ingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan berislam yang benar. Ikhwan fillah, kalau di luar Islam sudah jelas. Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan musyrikin semua kalau mati atas dasar itu, kata Allah, mereka berada di neraka jahanam. Tidak perlu dipertanyakan lagi. Tetapi masalahnya dalam tubuh umat Islam ini yang ngaku Islam tetapi kemudian mereka melenceng dari ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Makanya Al-Quran hanya menyebutkan 2 syarat saja untuk melihat satu kelompok itu atau ajaran itu atau keyakinan itu sesat atau tidak. Kalau MUI menetapkan ada 10 kriteria suatu aliran dikatakan sesat atau tidak. Tapi Al-Quran menyebutkan hanya 2 saja, ringkas, supaya mudah buat seluruh umat Islam. Di mana ayat itu ada? Di dalam surat An-Nisa ayat 115. Surat An-Nisa ayat 115, itulah ukuran untuk melihat suatu ajaran atau keyakinan atau pemikiran ya, benar atau menyimpang. Di dalam itu ayat itu Allah menyebutkan wa may yushaqiqir rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Tanda yang pertama orang yang sesat itu, kata Allah, bila orang itu, kelompok itu, ajaran itu berlawanan dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dia berani melawan, menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu jangan ragu, pasti sesat. Itu ayatnya. Barang siapa yang menentang Rasulullah yang telah datang kepadanya kejelasan atas ajarannya Rasulullah, dia tentang, dia tolak. Nanti kita buktikan tentang Syiah ini, apa dia termasuk yang disebutkan dalam ayat itu atau tidak dari sumber-sumber mereka. Sebagai contoh, karena kalau membahas hari ini tentang berbagai macam aliran nggak cukup waktu, satu saja kita akan buka tentang Syiah. Dan kata Hudzaifah ibn Yaman, sahabat Nabi ini mengatakan, araftu asy-syarra lil syarri walakin litawaqqi. Kita tahu tentang kebatilan, keburukan, bukan untuk keburukan itu sendiri, tapi apa-apa untuk menghindarinya. Kalau kita tidak tahu kebatilan, maka kita mudah untuk terjerumus. Apa artinya siang kalau Anda tidak tahu artinya malam? Makanya kata Umar Khattab, la ya'riful Islam man lam ya'rifil jahiliyah. Tidak akan paham Islam orang yang tidak paham apa? Jahiliyah. Ikhwan barakallahu. Makanya ukuran pertama melihat satu ajaran atau keyakinan dari apa? Sejauh mana dia sesuai dengan ajaran Rasulullah atau tidak. Ya, nanti kita buktikan dengan Syiah ini. Satu, siapa saja yang menentang Rasulullah, berlawanan dengan ajaran Rasulullah, maka ketahuilah dia sesat.
Tuh. Yang kedua, tidak mengikuti jalannya kaum mukminin. Siapa kaum mukminin ketika turun ayat ini? Para sahabat radhiyallahu anhum. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam satu majlis seperti ini ditanya oleh seorang, "Wahai Imam, saya tanya, berikan kepada saya satu dalil ayat Al-Quran yang mewajibkan kita mengikuti para sahabat." Pertanyaan itu cukup dalam dan Imam Syafi'i tidak langsung menjawab, karena orang yang berilmu tidak boleh ngomong sembarangan. Kalau ngomong harus ada dasarnya. Imam Syafi'i terdiam. Kemudian beliau mengatakan kepada murid-muridnya, "Saya telah mendengarkan pertanyaan bagus ini, saya akan cari jawabannya, butuh waktu 3 hari. Untuk selama 3 hari pengajian libur." Coba mana kita menemukan ulama seperti ini sekarang? Ditanya satu pertanyaan, tetapi dia butuh waktu untuk mencari jawabannya sampai 3 hari. Saking hati-hatinya. Padahal Imam Syafi'i hafal Quran sudah umur 7 tahun. Sejak umur 7 tahun. Umur 9 tahun hafalannya sudah melontok. Tetapi beliau ditanya itu tidak langsung jawab. Minta waktu 3 hari. Selama 3 hari Imam Syafi'i libur pengajian, hanya di rumah, keluar rumah cuma salat berjamaah di masjid, pulang lagi. Selama 3 hari beliau mengulang-ulangi hafalan Qur'annya untuk mencari jawaban orang tadi itu. Baru hafalan yang ke-8. Jadi dalam 3 hari itu beliau khatam berapa kali? 8 kali. Saya mau tanya Bapak Ibu, seminggu bisa khatam Quran enggak? Hah? Ada enggak yang seminggu khatam Quran? Ada enggak? Sunnahnya yang diajarkan oleh Rasulullah, khatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Ya, kalau Anda ingin imannya bagus, khatamkan Al-Quran berapa? 3 hari sekali. Saya mendapatkan riwayat dari semua riwayat yang ada, maksimal jangan sampai lebih 40 hari sekali. Bapak Ibu, ini pelajaran penting dicatat ya, sekaligus dipraktekkan. Khatamkan Al-Quran paling lama berapa? 40 hari sekali. Dan Nabi menganjurkan kalau bisa khatamkan 3 hari sekali. Berarti sehari 10 juz. Al-Quran ada berapa juz? 30 juz. Ini ada menteri dulu, yang sekarang dulu, datang ke pesantren Al-Amin Perinduan. Kemudian dia nanya sama santri di pesantren Al-Amin itu, "Kamu sudah khatam berapa juz?" "Alhamdulillah Pak, saya sudah khatam 30 juz." Kata menteri ini, "Teruskan biar khatam semuanya." Berarti menteri ini nggak tahu berapa juz Al-Quran kan? Dia bilang teruskan biar khatam semuanya. Ini parah kalau lulusan barat seperti ini. Ya. Ikhwan barakallahu, ketentuan yang harus kita pahami tentang hubungan kita dengan Al-Quran, jangan lupa itu akan menjadi ukuran. Kata Imam Sufyan ibn Uyainah, kalau Anda ingin mengukur jauh dekatnya Anda dengan Allah, ukurlah hubungan Anda dengan Al-Quran. Semakin Anda dekat dengan Al-Quran, maknanya Anda semakin dekat dengan Allah SWT. Dan seluruh kejahatan manusia itu, seluruh kejahatan manusia, ya, apakah bentuk kemusyrikan, apakah bentuk pembunuhan, apakah bentuknya zina, apakah bentuknya korupsi, apakah bentuknya kedaliman-kedaliman yang lain-lain itu, seluruh kejahatan itu terjadi sebabnya cuma satu, karena lupa sama Allah. Karena dia jauh dari Allah. Wala takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan pernah kamu lupa sama Allah, nanti kamu akan berbuat pelanggaran. Kawan berkabung kembali kepada Imam Syafi'i. Dalam 3 hari itu beliau khatamkan
8 kali. Menunjukkan beliau begitu akrabnya dengan Al-Quran. Sampailah hafalan ke-8 nyangkut ayat itu. Maka itulah kemudian pada hari keempat beliau memberikan pengajian, kemudian beliau jawab, mana orang yang bertanya kemarin? Maka Imam Syafi'i membacakan ayat surat An-Nisa ayat 115. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Siapa yang tidak mengikuti jalannya para sahabat, kata Imam Syafi'i, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami akan palingkan dia ke neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat. Berarti ada berapa? Ada 2 syarat untuk menentukan suatu ajaran, satu aliran, satu pemikiran menyimpang atau tidak, dengan 2 ukuran. Sejauh mana ajaran itu sesuai dengan ajaran Rasulullah, dan yang kedua, sejauh mana ajaran itu sesuai dengan ajarannya para sahabat. Inilah yang kemudian disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dikumpulkan sekian banyak hadisnya oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah. Ibnu Abi Asim, riwayatnya sahih. Rasulullah mengatakan, iftaraqatil yahudu ala 71 firqah wa iftaraqatin nasara ala 72 firqah wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah kulluha fi an-nar illa wahidah. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala hum ma'ana al-yawm ashabi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Umat Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Umat Nasara terpecah menjadi 72 golongan. Dan umat Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali 1, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, siapa yang 1 itu ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, mereka yang mengikuti ajaranku dan ajaran sahabat-sahabatku. Atas dasar inilah muncul istilah yang diangkat oleh Ibnu Abbas dengan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Istilah apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah maksudnya mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti jamaahnya para sahabat radhiyallahu anhum. Dan alhamdulillah kita semua ahli sunnah wal jamaah. Saya yakin masyarakat Tulungagung adalah ahli sunnah wal jamaah, dan itu adalah kebenaran yang harus kita pegang sampai mati, dan jangan sampai bergeser oleh ajaran-ajaran lain yang menyimpang, yang sekarang ini lagi dipromosikan di mana-mana, yang kemudian kalau orang kurang kuat imannya atau pertahanan akidahnya, maka bisa terbawa. Bisa jadi karena penampilan, atau karena gaya, atau karena pandai berorasi, atau dengan bentuk-bentuk lain, karena fulus, karena awewe, perempuan, karena yang lainnya, wallahu a'lam. Yang jelas dalam hidup ini sekalian, yang paling mahal apa? Dalam hidup ini yang paling mahal apa? Kebenaran. Ya, kebenaran. Sebab kalau Anda tidak mendapatkan kebenaran, hidup Anda akan hancur, akhirat Anda akan hancur. Itulah yang Allah sebutkan di dalam surat Yunus ayat 32, fadzalikumullahu rabbukumul haqq famadza ba'dal haqqi illa dhalal fa anna tusrafun. Demikianlah Allah Tuhanmu yang maha benar. Dari Allah lah segala kebenaran itu berada. Maka siapa yang tidak berada di atas kebenaran, maka dia akan berada di atas kesesatan. Kemana kamu akan menuju? Alhamdulillah, kita bersyukur telah dipilih oleh Allah menjadi ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Dan kemudian keyakinan inilah yang kita akan pegang sampai kita berjumpa dengan Allah. Sehingga karenanya kita harus bersatu, kita harus menguatkan hubungan satu sama lain. Karena tanda orang yang benar itu, kata Allah, innalladzina amanu wa amilus salihati sayaj'aluhumur rahmanu wudda. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu Allah akan jadikan mereka satu sama lain menjadi saling kasih mengasihi, saling bersaudara. Biarpun lain keturunan, ya, lain kabilah, lain kelompok, lain pendidikan, lain background, tetapi kita diikat oleh keyakinan yang sama.
Dan inilah yang harus kita jaga terus. Pertahanan ini jangan sampai tergoyangkan oleh berbagai macam aliran-aliran yang menyimpang. Di antaranya yang kita kenal dengan apa? Syiah. Saya sudah mengarang buku judulnya Ahli Sunnah wal Jamaah dan Dilema Syiah di Indonesia. Ya, Ahli Sunnah wal Jamaah dan Dilema Syiah di Indonesia. Dikatakan Syiah karena Syiah itu artinya pengikut. Tetapi kemudian secara istilah Syiah itu disebut untuk siapa saja yang meyakini bahwa imam setelah Rasulullah yang sah adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan keturunannya. Ya, sampai 12 imam. Ya, siapa saja yang meyakini bahwa imam setelah Rasulullah yang sah adalah Ali bin Abi Thalib dan 11 keturunannya, sehingga menjadi 12 imam. Itulah nama dari Syiah. Maka siapa saja yang meyakini dengan 12 imam, maka dialah yang disebut dengan Syiah. Mengapa muncul Syiah? Ketika Rasulullah SAW membawa Islam, tidak ada Syiah. Ya, ketika Rasulullah mengajarkan Islam, tidak ada Syiah. 84 surat turun di Mekah kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian diajarkan oleh umat kepada umat manusia. Di antara mereka ada yang beriman, itulah kemudian menjadi orang Muslim, dan di antara mereka menjadi kafir dan kemudian menjadi penentang ajaran Rasulullah SAW. 84 surat turun di Mekah, sampailah kemudian dapat perintah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Penduduk Madinah dikenal dengan kaum Ansar. Penduduk asli Madinah dikenal dengan kaum Ansar, yang di situ terdiri daripada Khazraj dan Aus. Dan di sana ada komunitas lain, yaitu kaum Yahudi. Sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, dikirim 2 orang dai. Dan ini pentingnya untuk dakwah, merubah keadaan. Dikirimlah Abdullah bin Ibn Umi Maktum, seorang yang buta, kader Rasulullah. Yang satu lagi Mus'ab bin Umair. 2 orang ini dikirim ke Madinah untuk berdakwah. Sebagian lagi dikirim ke Ethiopia untuk hijrah. Ya. Tetapi yang sukses yang ada di Madinah. 2 orang ini merubah keadaan Madinah sehingga tidak ada satu rumah kecuali ada orang yang masuk Islam. Nah, orang-orang yang masuk Islam ini kemudian membuat komitmen bersama untuk kapanpun Rasulullah datang, mereka siap untuk menampung. Maka datanglah perintah hijrah. Diperintahkan oleh Rasulullah seluruh umat Islam hijrah dari Mekah ke Madinah bersama dengan saudara-saudara kaum muslimin Ansar yang ada di Madinah. Kemudian dikenal para pendatang yang dari Mekah itu dikenal kaum Muhajirin. Ya, pendatang dari Mekah disebut apa? Muhajirin, sementara penduduk Madinah disebut dengan Ansar. Dengan 2 kekuatan ini menjadi satu kekuatan yang oleh Allah dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah meridhoi kaum muhajirin ansar dan siapa saja mengikuti mereka. Makanya kita ahli sunnah wal jamaah, kalau disebut sahabat baik dari muhajirin maupun ansar, kita bilang apa? Radhiyallahu anhu. Tapi Syiah beda. Syiah kalau menyebutkan imam-imamnya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu kan sahabat Nabi. Oleh Syiah dikultuskan menjadi imam yang tidak boleh salah, tidak boleh lupa, dan seluruh ucapan dan perbuatannya menjadi ajaran. Makanya mereka menyebut Ali bukan lagi radhiyallahu anhu, pakai alaihi salam. Makanya kalau Anda melihat ada seorang ustadz, ada seorang penceramah menyebutkan nama sahabat dengan istilah alaihi salam, maka curigai kemungkinan orang itu Syiah. Ketika menyebut Al-Imam Hasan alaihi salam,
Ketika menyebut Imam Husain, dia akan nyebut apa? Alaihi salam. Bahkan imam-imam setelahnya yang jauh, Imam Ali Zain Abidin, Imam Abu Bakar, Muhammad Al-Baqir, Imam Ja'far As-Sadiq dan seterusnya, mereka senantiasa menggunakan istilah apa? Alaihi salam. Ini adalah bentuk ajaran dari kalangan Syiah, menyalahi Al-Quran. Kedua, mereka menyalahi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena memang Syiah ini ajarannya pertama kali dibuat oleh seorang Yahudi bernama Abdullah bin Saba. Jadi setelah Rasulullah menyampaikan Islam sampai beliau wafat, perjuangan Islam dilanjutkan kepemimpinannya oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai beliau wafat. Dilanjutkan oleh Umar radhiyallahu anhu sampai kemudian Islam menyebar kemana-mana, termasuk jatuhnya Persia. Ya, jatuhnya Persia itu di tangan kepemimpinan Umar Khattab yang pasukannya dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Makanya nanti kita lihat betapa bencinya orang-orang Iran itu sama Umar bin Khattab. Kenapa? Iran jatuh pertama kali di tangan siapa? Umar bin Khattab sebagai pemimpin umat Islam. Nah, kemudian sekalian munculnya Abdullah bin Saba pada masa Utsman, akhir hayat beliau. Muncullah Abdullah bin Saba, seorang Yahudi dari Yaman, pura-pura masuk Islam. Kemudian dia menggerakkan anak-anak muda sekitar 2.500 sampai 3.000-an dari Irak, dari Mesir, dari Madinah, kemudian melakukan kudeta. Sampai dibunuhnya Utsman ibn Affan sementara beliau sedang membaca Al-Quran. Ya, Utsman bin Affan, siapa dia? Menantu Rasulullah SAW yang diberikan dua putrinya menikah dengan Utsman bin Affan. Makanya Utsman bin Affan dikenal dengan Dzun-Nurain. Ya, dua cahaya karena diberikan dua putri Rasulullah SAW. Nah, Utsman sedang membaca Al-Quran, dibunuh oleh pasukannya Abdullah bin Saba ini sebagai para pemberontak. Kemudian beliau sedang membaca ayat wasayakfikahumullah, wasayakfikahumullah, Allah akan mencukup kamu dari mereka. Dan orang-orang inilah yang kemudian menjadi fitnah dalam sejarah umat Islam, yang kemudian dikenal dengan Syiah. Ya, dan Syiah ini adalah gerakan awalnya politik, tapi lama-lama menjadi gerakan ideologi. Ya, menjadi apa? Gerakan ideologi. Dan nanti kita lihat bagaimana kemudian Syiah ini mengeluarkan sumber-sumber ajarannya dari sumber yang bukan sumber kita. Ya, kalau kita sumbernya Al-Quran dan riwayat-riwayat dari Rasulullah melalui para sahabat. Sehingga terkumpullah Muwatta Imam Malik, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Al-Baihaqi, Sunan Sunan-sunan yang lainnya ya, Sunan Nasai dan seterusnya, dari kumpulan hadis-hadis Nabi itu kemudian menjadi pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Tetapi Syiah tidak. Mereka sumbernya dari para imam. Mereka sumbernya dari para imam. Dan ini adalah salah satu kitab mereka yang asli. Saya beli langsung dari pusat Syiah yang ada di Syria. Saya beli ini ya, dan kitabnya cukup banyak. Ya, kitab Ushul Kafi ini ada 8 juz. Ya. Ini kita lihat bagaimana isi ajaran Syiah ini dari sumbernya langsung. Di sini ada pernyataan mereka dari para imamnya. Kalau antum ditanya rukun iman kita Ahli Sunnah ada berapa? Ada 5. Apa saja? 2 kalimat syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Itu rukun Islamnya. Tapi dalam Syiah rukun Islamnya apa? An Abi Ja'far alaihissalam. Ya, ini sumber Syiah ini. Abi Ja'far itu siapa? Muhammad Al-Baqir. Bapaknya Ja'far As-Sadiq. Ya, dari Abi Ja'far alaihissalam qala buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama al-wilayah.
Loyalitas kepada imam. Bukan 2 kalimat syahadat, tapi apa? Loyalitas kepada imam. Baru kemudian sholat, zakat, puasa, Ramadan, dan haji. Kira-kira ada beda enggak dengan yang diajarkan Rasulullah? Jelas beda. Rasulullah mengajarkan kita dengan apa? Rukun Islam. Dimulai dengan 2 kalimat syahadat. Tapi mereka menetapkan rukun Islamnya dimulai dengan apa? Loyalitas kepada imam. Pertanyaannya, apa begitu pentingnya loyalitas kepada imam kok melebihi hak Allah? Hak imam itu di sini kan melebihi hak Allah SWT. Inilah indikasi kesesatan Syiah ini. Karena memang sumbernya bukan dari Rasulullah, sumbernya dari para imam. Ya. Ikhwan wa fikum. Kalau kita lihat dalam kitab ini, ya, ada juz yang kedua halaman 634, kitab Fadlul Quran, kitab tentang keutamaan Al-Quran. An Abi Abdillah qala, Abi Abdillah itu dari Abi Abdillah alaihissalam. Mereka menyebutnya dengan Abi Abdillah, maksudnya apa? Ja'far as-Sadiq. Ya, Ja'far as-Sadiq. Qala innal Qur'an alladhi ja'a bihi Jibril alaihissalam ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam 17,000 ayat. Di dalam riwayat imam ini menyebutkan sesungguhnya Al-Quran yang dibawa malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berjumlah 17.000 ayat. Quran kita ini ada berapa ayat? Ada 6.000 sekian. Tapi dia menyebutkan ada berapa? 17.000 ayat. Maknanya ada 3 kali lipat dari Al-Quran ini. Mana sisanya? Ya, makanya ini keyakinan pokok ini. Al-Quran digugat oleh mereka karena jumlah sebenarnya ada berapa? Ada 17.000 ayat. Ini sumber asli mereka. Silakan Anda baca dari sumber-sumber kitab Syiah bagaimana mereka memuji kitab ini. Karena kitab Usul Kafi dalam Syiah sama dengan kitab Sahih Bukhari dalam kitab Ahlussunnah. Ya. Ini kalau dari sumber aslinya. Kita lihat Syiah yang bahasa Indonesia. Ya. Ini Syiah yang bahasa Indonesia resmi dikeluarkan oleh Ijabi. 40 masalah Syiah dieditori oleh Jalaluddin Rahmat. Kitab resmi mereka dalam bahasa Indonesia. Bagaimana kemudian mereka menyebutkan tentang rukun iman dan rukun Islam. Ada berapa ini? Rukun imannya ada berapa? Nih. Yang keras. Ada berapa? Ada berapa ini? Rukun iman ada berapa? 5. Rukun Islam ada berapa? 11. Ngarang lagi. Sumber aslinya 5, sekarang berapa? 11. Jadi agama ini buat karangan buat mereka. Buat main-main agama ini. Rukun iman kita ada berapa? Ada 6. Antum minna billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarri. Itu yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Tapi rukun iman Syiah ada 5 saja. At-tauhid adalah nubuwah, imamah dan al-ma'ad. Ngarang ini. Mana ayatnya, mana hadisnya yang seperti ini? Jelas ini ngarang. Tidak seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Makanya dia terkena ayat yang pertama tadi. Ya, siapa yang menentang Rasulullah setelah datang kebenaran, dia jelas-jelas ini kan. Rasulullah menyebutkan ada 6 rukun iman, ada 5 rukun Islam, tetapi kemudian dia ngarang rukun imannya 5, rukun Islamnya ada berapa? 11. Dan ini buku resmi dikeluarkan oleh mereka, Ijabi. Ijabi ini salah satu ormas Syiah resmi di Indonesia, berdiri tahun 2000. Ya, tercatat di dalam Departemen Dalam Negeri. Sehingga karenanya kemungkinan juga akan mereka menyebarkan di daerah kita di Tulungagung. Tapi kalau kita sudah tahu penyimpangannya, maka tentunya kita apa? Waspada terhadap penyimpangan ajaran seperti ini. Ya, begitu pula ini buku putih Madzhab Syiah. Buku putih isinya hitam semuanya. Karena ajarannya menyimpang. Ya. Di dalam halaman 11 pun disebutkan tentang rukun iman mereka ada 5. Ya, rukun iman mereka ada 5. Sehingga bagaimanapun mereka mencoba untuk mengelabui kita,
tetap akan terbongkar kebobrokannya, penyimpangannya. Jadi ini sekalian, makanya dalam buku Madhab Syiah ini, ya, dia nyebutkan tentang sahabat-sahabat, tapi nggak nyebutkan Abu Bakar, Umar dan Utsman, karena mereka benci sekali dengan 3 sahabat Nabi ini. Ya, sehingga karenanya indikasi orang Syiah itu, kalau kita lihat orang itu benci dengan sahabat, ya, itu dikasih apa? Syiah. Seperti terkena ayat yang apa? Surat An-Nisa ayat 115, poin yang kedua. Ya, tidak mengikuti jejaknya para sahabat. Inilah Syiah penyimpang utamanya, karena mereka tidak mengikuti jejak para sahabat, karena mereka meyakini seluruh sahabat setelah Rasulullah wafat itu murtad kecuali 4 orang. Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, Miqdad bin Aswad, dan Ammar bin Yasir. Nah, ini ada dalam kitab-kitab mereka. Ikhwan barakallahu, apalagi kalau Anda lihat kitab ini, keadilan sahabat. Ini sahabat dihujat habis oleh mereka. Sahabat yang kita hormati, kalau tidak lewat sahabat, nggak nyampe Quran ini kepada kita. Kalau tidak lewat para sahabat, kita tidak tahu bagaimana cara salat Rasulullah. Ya, kita tidak tahu bagaimana rincian ajaran Islam. Kita tahu itu dari para sahabat. Justru oleh mereka para sahabat dihujat. Luar biasa hujatannya itu. Ya, di dalam buku ini. Buku-buku lain pun seperti itu. Jadi memang Syiah ini terlalu banyak penyimpangannya. Umpamanya dia mengatakan ini, Umar bin Khattab dalam menjalankan misinya berusaha untuk memanipulasi syariat. Coba, sehebat Umar bin Khattab dituduh memanipulasi syariat. Coba itu. Saking bencinya mereka dengan Umar. Yang lucu dalam buku Kecuali Ali, bukunya Syiah, kan Al-Imam Ali radhiyallahu anhu itu anak-anaknya dikasih nama Abu Bakar, dikasih nama Umar, dikasih nama Utsman. Kalau memang Ali itu benci kepada Umar radhiyallahu anhu, mengapa kemudian anak-anaknya kok dikasih nama Abu Bakar, kasih nama Umar, kasih nama Utsman? Kata mereka, oh itu takiyah. Ya, itu untuk cuman bohong-bohongan aja. Untuk apa? Menutup diri, bohong-bohongan aja. Subhanallah. Orang yang pemberani seperti Ali bin Abi Thalib dituduh takiyah oleh mereka seperti itu. Walhasil perilaku orang-orang Syiah ini menyebalkan. Ya, karena memang sumbernya bukan dari Rasulullah, bukan dari Al-Qur'an, tapi dari para imam. Ya, akibatnya kemudian karangannya itu banyak yang rusak. Ya. Ikhwan barakallahu, apalagi terkait dengan negara. Ya, ini adalah ungkapan dari mereka sendiri. Makanya mengapa kita mengangkat tema Syiah ini ancaman bagi NKRI? Karena Syiah ini membuat pernyataan sendiri. Dalam buku ini dia menyatakan bahwa karena Syiah adalah kelompok pemberontak, maka mereka selalu melawan penguasa pada setiap zaman. Selama pemimpin kekuasaan itu bukan dari golongan Ahlul Bait. Kalau disebut golongan Ahlul Bait maknanya Syiah. Artinya selama para pemimpin ini bukan dari kalangan Syiah, maka harus diberontak. Dan itu adalah sesuatu yang ada dalam ajaran mereka dan realitas mereka. Saudara, lihatlah kenyataan. Irak itu negeri Sunni, sekarang jatuh ke tangan Syiah melalui kerjasama Syiah dengan Amerika, sehingga kekuasaan oleh Barmer itu, komandan Amerika di Irak, itu diserahkan kepada orang-orang Syiah. Karena selama ini orang Syiah lah yang membantu Amerika menghabisi para mujahidin yang ada di Irak itu, yang ahli sunnah. Kekuasaan Irak Sunni jatuh ke tangan kekuasaan Iran atau ya Syiah. Karena kerjasama Amerika dengan apa? Dengan Iran. Bohong kita selama ini dibohongin oleh mereka. Seakan-akan Syiah Iran anti Amerika, anti Yahudi. Bohong. Karena kenyataannya mereka bekerja sama. Bukankah skandal Iran Gate dulu merang rame jual beli senjata antara Iran, Yahudi dan apa? Dan Amerika. Satu bukti nyata. Sekarang kita lihat bagaimana kerjasama Amerika dengan Iran untuk menjatuhkan kekuasaan Sunni yang ada di Irak, kemudian kekuasaannya diserahkan kepada kaum Syiah.
Itu yang terjadi di Irak. Lihatlah yang terjadi di Syria, ya, yang mayoritas Muslim Sunni dihabisin oleh minoritas Syiah yang ada di Syria. Begitu pula Lebanon, negeri Sunni jatuh ke tangan Syiah oleh pasukan-pasukan Syiah, Hizbullah itu. Kemudian terakhir kapan? Beberapa hari lalu, kudeta Yaman oleh orang-orang Syiah. Dan itu Houthi, itu kelompok Syiah. Syiah mereka sama dengan Syiah yang ada di Indonesia. Syiah Indonesia ini cuma satu, namanya Syiah Imamiyah atau Syiah 12 Imam. Syiah mereka satu. Ini sumber-sumbernya cukup banyak, karena mereka telah mengeluarkan 1000 lebih buku dalam bahasa Indonesia. Agresif sekali. Nanti kita lihat data-data Syiah di Indonesia, baru nanti kita lihat film kayak apa sih orang Syiah itu. Bagaimana penampilan mereka, bagaimana cara ritual mereka, bagaimana adzan mereka, bagaimana qomat mereka, bagaimana sholat mereka. Bapak Ibu biar lihat sendiri nanti apa data-datanya. Dan inilah sumber-sumber lain, mungkin sekedar untuk informasi saja. Ini saya kopikan kitab-kitab utamanya mereka. Ya, kitab mereka ini cukup banyak. Tapi yang perlu diingat, sumbernya bukan dari Rasulullah, dari para imam. Nah, ini muncul penyimpangan mereka dari situ. Ta'dzibul ahkam, ya, al-istibsar, fi makhtalifa min al-akhbar, man la yahdul faqih, ya. Ini semua usul kafi, wa ila raudhah. Ini semua adalah kitab-kitab Syiah. Ini Mafatul Jinan, kumpulan doa-doa mereka. Begitu seterusnya. Jadi mereka cukup banyak kitabnya, tapi sumbernya dari mana? Dari para imam. Nah, itu poin penyimpangan utama Syiah. Dari situlah mereka membuat ada 1000 ajaran yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Dan yang paling menonjol di Syiah itu adalah mengecam para sahabat. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Karena itu MUI Pusat mengeluarkan buku, mungkin bapak-bapak sudah dapat, ya, tentang penyimpangan mewaspadai dan penyesatan ajaran Syiah. Ini buku MUI aslinya mengenai mewaspadai penyimpangan Syiah. Itu kemudian dikasih komentar oleh pihak Syiah, studi komparatif buku ini, ya. Ini buku dikeluarkan oleh MUI, ya. Kemudian ringkasannya ada sekitar 17 poin perbedaan antara Sunni dan Syiah, dan perbedaan ini bukan masalah furu'iyah, ya, bukan masalah cabang, tetapi masalah pokok. Ada 17 poin pokok penyimpangan perbedaan antara Sunni dan Syiah, ya. Kemudian alhamdulillah MUI Jawa Timur, karena Tulungagung termasuk wilayah Jawa Timur, barangkali ini yang harus sosialisasikan ke masyarakat, ya. Fatwa MUI Jawa Timur bahwa Syiah adalah sesat menyesatkan, dan pun sudah ada pilgub, peraturan gubernur yang membatasi gerakan Syiah, sehingga tidak boleh mereka menyebarkan di Jawa Timur ini. Nah, makanya itu sudah menjadi pegangan buat ahli sunnah wal jamaah di Jawa Timur dengan pegangan fatwa ini, ya. Mungkin ini yang barangkali setiap masjid, setiap umat Islam di wilayah Tulungagung dan sekitarnya kalau bisa punya buku ini, pedoman tentang fatwa MUI Jawa Timur atas kesesatan Syiah, ya. Karena ini penting sekali guna membentengi umat dari pengaruh penyimpangan Syiah ini. Baik, bagaimana Syiah masuk ke Indonesia? Ya, kita lihat sekalian, silakan dilihat di itu Syiah masuk ke Indonesia, yaitu ada tahun 79, itu sebelum revolusi Iran. 79 itu adalah saat terjadi revolusi Khomeini, ya. Saat itu Syiah di Indonesia belum dikenal. Dalam disertasi doktor Saudara Dzulkifli di Leiden menyebutkan ada orang-orang Syiah sebelum tahun 79 itu, tapi bersifat perorangan, dan mereka pun tidak menunjukkan identitasnya, mereka sembunyikan, ya. Setelah tahun 79 dengan meledaknya revolusi Khomeini, mulailah pengaruh Syiah masuk ke Indonesia, ya. Lewat mana? Lanjut, ya. Lewat mana? Lihat di atas itu, lewat Bangil, ya. Saya dari Bangil, makanya kewajiban saya lebih dari bapak-bapak, ya, karena saya tahu banyak tentang Syiah ini. Memang munculnya dari Bangil, ya. Dari Bangil lah kemudian seorang tokoh datang ke Khomeini, berbaiat sama Khomeini untuk menyebarkan Syiah di Indonesia.
namanya Ustadz Husain Al-Habsyi, ya, dengan pendidikan pesantrennya YAPI, ya, itu datang ke Khomeini berbaiat, kemudian mendapat tugas untuk menyebarkan Syiah di Indonesia. Dari situlah kemudian pengiriman anak-anak muda alumni pesantren YAPI ini ke mana? Ke Iran, ke Pakistan, kemana-mana itu untuk melahirkan kader-kader Syiah. Dari sanalah kemudian muncul nama-nama itu yang menyebar ke pesantren, menyebar ke perguruan tinggi, menyebar ke masjid-masjid, menyebar kemana-mana. Termasuk mereka bikin lembaga pendidikan, ya, mereka melakukan aktivitas-aktivitas dakwah dalam semua lini. Kemudian gerakan ini dikomandoi oleh Islamic Cultural Center, pusatnya di Jakarta, langsung dibawahi oleh kedutaan Iran, ya, langsung dibawa oleh kedutaan Iran untuk pengendalian gerakan Syiah di Indonesia. Jadi ini adalah transnasional, ya, gerakan dari luar dipaksakan untuk masuk ke Indonesia melalui jejaring-jejaring mereka. Dari mulai perorangan sampai menjadi kelembagaan, sampai mereka sekarang punya 2 ormas, Ijabi tahun 2000 dan ABI Ahlul Bait Indonesia tahun 2011. Lewat 2 ormas inilah kemudian mereka aktif menyebarkan Syiah di wilayah-wilayah pedalaman-pedalaman di seluruh Indonesia, ya. Dan saya yakin kalau sekarang tidak masuk ke wilayah ini, mungkin ke depan mereka akan masuk juga. Makanya perlu imunisasi, penjagaan, supaya kalau ada jenis yang seperti ini kita langsung tahu, oh ini Syiah, ya. Dan di antara tanda Syiah itu mereka nggak mau Jumatan, Pak. Sholatnya dalam sehari cuma dijamak 3 kali, Pak. Ya, Bu, kalau ada indikasi ada orang yang sholatnya selalu jamak, Zuhur, Asar jamak, gabung, Maghrib, Isya jamak, sama subuh, 3 sholat saja waktunya. Ya, itu indikasi Syiah. Jadi kalau sholat bagaimana? Nanti kita lihat contoh sholatnya orang Syiah. Ini kalau waktu puasa Ramadan dengar azan dia nggak langsung buka, nunggu sampai bintang-bintang keluar. Nah, itu tandanya Syiah. Jadi banyak nanti tanda-tanda Syiah bisa diketahui, sehingga kalau lihat gejala ini, wah ini indikasi Syiah ini. Seperti itu kita langsung bisa mendeteksi. Lanjut. Mereka menyebar di tahun 2007 ada data dari Iran 150 alumni KUM yang dikirim berdakwah ke seluruh Indonesia. Ya, saya kemarin ketemu salah seorang dari mereka yang sudah sadar, ya, dikirim oleh Iran, ya. Saya tanya, kamu dikirim kemana? Ke pelosok-pelosok. Berapa kamu digaji untuk dakwahmu ini? 5 juta, ya, 5 juta. Kalau atasnya lagi itu bisa $3.000. Jadi memang dikasih duit oleh Iran untuk menyebarkan ajarannya itu, ya. Itu ada 150 orang tahun 2007. Terus ini persaksian Ali Maskan Musa, anggota DPR dari fraksi PKB, ketika berkunjung ke Iran di 2011, menemukan di sana ada 6.000 sampai 7.000 mahasiswa Indonesia yang belajar Syiah, ya, di Iran ini, ya. Ini satu data di 2014 akhir saya baca running text di Metro, sudah ada 12.000 mahasiswa Indonesia yang belajar di Iran, ya. Jadi memang di 2009 saja saya dapat data dari Iran, ada 9.000 orang Indonesia di sana. Jadi memang sangat aktif mengirim anak-anak muda untuk belajar ke Iran. Nah, ini yang kemudian harus dibentengi oleh para pejabat di Tulungagung, jangan sampai ada anak-anak sini dibawa ke sono, nanti pulang jadi penyuruh-penyuruh Syiah. Ya, ini yang dikhawatirkan. Lanjut. Ini sebagian nama-nama alumni KUM yang mereka bergerak di masyarakat menyebarkan ajarannya. Nama-nama yang beredar di masyarakat terus menyebarkan ajarannya lewat ceramah, lewat kajian, lewat buku, lewat macam-macam cara mereka diskusi dan sebagainya. Ya, lanjut. Ini nama-nama lewat partai politik juga mereka jalankan. Ini komunitas Syiah, ada yang komunitas Arab, para habaib, ya,
Makanya mungkin perlu nanti diundang Habib Ahmad bin Zain Al-Kaf dari Surabaya. Beliau banyak tahu tentang para habaib yang jadi Syiah. Ya, ada sejumlah habaib yang jadi corong-corong Syiah. Ini yang harus kita waspadai. Kemudian di sana ada lewat pesantren, ya, lewat komunitas para mahasiswa, kelompok-kelompok diskusi dan sebagainya. Jadi mereka aktif di dalam ranah dakwahnya seperti itu. Lanjut. Nah, ini model anak-anak muda yang sudah terkena pengaruh Syiah. Otaknya dicuci oleh mereka sehingga apa yang diungkapkan sangat jorok sekali terhadap para sahabat. Lihat bagaimana kebencian anak muda ini terhadap Umar bin Khattab. Ya, sangat-sangat nista. Ya, makanya Syiah ini ajaran dendam, terutama kepada para sahabat. Dan yang menarik, seluruh kitab-kitab Syiah yang ada, utamanya itu tidak ada satupun orang Arab yang mengarang, semuanya orang Parsi, orang Iran. Jadi memang ini agama dari Iran. Ya, ini pengaruh anak muda yang terkena oleh ajaran Syiah. Ya, lanjut. Ini persaingan antara mereka. Ini laporan intelijen tentang persentuhan antara mereka sendiri. Ya, lanjut. Ini poros penyebaran Syiah. Ya, untuk poros Jakarta dikendalikan oleh Islamic Cultural Center di bawah kedutaan Iran. Ya, di sana ada STAI, Madinatul Ilm, ini pendidikan untuk para mahasiswa di sekitar UI Depok dengan diberikan fasilitas tinggal di tempat itu, dikasih semua kebutuhannya, tapi dicuci otaknya jadi Syiah. Meskipun mereka kuliah di sekolah-sekolah umum, tapi tinggalnya di situ. Ya, makanya anak-anak bapak ibu jangan merasa aman kalau disekolahkan di perguruan tinggi. Perhatikan mereka, hati-hati, peringatkan mereka dari pengaruh Syiah. Yang paling gencar nanti itu di banyak perguruan tinggi yang sudah terpengaruh Syiah, terutama di Bandung, Jakarta, Sulawesi dan yang lainnya. Nah, ini penyebaran. Kemudian lewat lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, lewat pengobatan, lewat pendidikan, ya, lewat macam-macam cara mereka itu. Terus lanjut. Ini poros Jawa Tengah. Jawa Tengah itu pusatnya di Pekalongan, ya, melebar ke Semarang, Solo, Jepara, Kendal, Wonosobo, Yogyakarta dan sebagainya. Ya, mereka menaruh orang di tempat-tempat itu untuk mendakwakan. Yang paling gencar itu terakhir itu perkembangannya di Wonosobo. Ya, ada 4 alumni Iran yang ditempatkan di sana, dan di sana sudah ada 300-an orang Syiah yang mengikuti ajaran Syiah ini. Ya, nanti kita lihat pola-polanya. Lanjut. Ini poros Jawa Tengah, ini poros Jawa Timur. Jawa Timur berpusat di Bangil. Makanya semalam saya ngisi pengajian di Bangil, dihadiri oleh 1000 lebih komponen umat Islam di Bangil, untuk kita ingatkan terhadap bahaya Syiah, sehingga mereka perlu selalu waspada terhadap gerakan Syiah ini. Ya. Nah, ini di Bangil terus menyebar ke Malang, ke Jember, ke Probolinggo, ke Surabaya dan sebagainya. Nanti kita lihat contohnya anak-anak muda bagaimana mereka melaksanakan ibadah versi Syiah. Lanjut. Ini poros Jawa Tengah berpusat di Bandung. Ya, mereka menyebar nanti kemudian ke Garut, ke Tasik dan lain sebagainya sekitar Jawa Barat. Ya. Alhamdulillah para ulama dan tokoh di Jawa Barat mereka sudah bersedia untuk bersatu menangkal pengaruh Syiah di wilayah mereka. Saya kira itu satu kemajuan. Makanya kita di Tulungagung dan tempat-tempat lain Jawa Timur harus merapat untuk membentengi diri dari pengaruh ajaran Syiah ini. Karena dia bukan hanya berupa penyimpangan akidah, tapi juga menjadikan ancaman buat negara. Ya, oke, lanjut. Ini komunitas Syiah di luar Jawa. Ya, poros Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Lombok, bahkan sampai ke Irian. Ya, Ambon, Irian, sampai ke wilayah pedalaman Kendari, itu mereka sudah masuk. Ya, sehingga karenanya tidak kecil kemungkinan mereka akan masuk ke wilayah kita, karena mereka sangat agresif. Mereka ini orang-orang ideologis, militan, sehingga mereka akan terus membawa misinya ke daerah-daerah yang bisa disentuh oleh mereka. Kemarin ada keluarga yang ingin menikahkan putrinya perempuan yang masih mahasiswa, masih mahasiswi. Datanglah rombongan
keluarga lelaki yang ingin meminang perempuan ini. Karena perempuan itu diam berarti setuju kan, sementara dia perawan, maka keluarganya pun menyetujui untuk lamaran lelaki itu. Setelah dia pulang dengan keluarganya, tiba-tiba perempuan ini mengatakan, saya nggak mau nikah, saya sudah nikah. Wis, kapan kamu nikahnya? Keluargamu nggak tahu. Saya nikah mut'ah, saya kawin kontrak ala Syiah. Ya, ini bahayanya ini kan. Orang tua tidak tahu, tahu-tahu mahasiswinya sudah kawin kontrak dengan orang Syiah yang di perguruan tinggi itu. Nah ini yang bahaya.